Helmi, terima kasih aku udah diundang. Aku dong terima kasih. Udah dijamu di Surabaya. Iya, sekarang Pak Helmi gantian aku mau tanya-tanya nih sama Pak Helmi. Jangan Boleh ya? susah-susah ya. Siap. Oke. Oke nih, aku mau tanya dulu nih sama Pak Helmi. Sebelumnya selamat nih Pak, Bapak masuk nominasi tim kreator YouTube masuk 10 besar nih Pak di majalah Fabers. Dan ini pencapaian luar biasa ya, karena Bapak belum genap 1 tahun. Pernah menyangka nggak sih Pak bisa masuk 10 besar? Saya ini top 10 yang paling muda. Top 10 yang Ya, paling muda yang ya? usianya paling muda. Katanya itu baru 1 tahun ya Pak? Belum setahun. Belum setahun ya? Juga nggak nyangka. Dan Wow. yang memberikan tuh Forbes Indonesia. Jadi bukan main-main. Nggak nyangka nih ya bisa Sangat, masuk sangat, sebetulnya sangat, ya? sangat. Ternyata mereka nggak cuma melihat jumlah follower, subscriber, tetapi juga mungkin mutu ya value dari konten-konten yang kita buat. Karena kan yang bikin YouTube itu kan banyak banget channel, jadi kita harus berbeda, harus diferensiasi. Kayak produkmu lah, KLT kenapa dibeli orang kan karena ada perbedaan dengan produk yang lain. Benar, karena ada satu keunggulan lain. Itu dia. Jadi kalau mau sukses. Oke, kalau gitu. Oke, yang kedua nih, bagaimana sepak terjang karir Bapak sehingga bisa sampai sukses seperti ini sekarang ini? Ya hasil perjalanan panjang ya. Jadi saya pernah jadi pegawai negeri, ya kan? Pernah jadi selebriti, ya. Pernah menjadi dosen. Kemudian saya menjadi pengusaha. Pernah menjadi dirut TVRI. Ya pernah jadi wartawan. Pernah jadi penulis skenario film. Pernah nulis buku. Jadi itu yang menjadi pernah menjadi saya kan event organizer PON 2 kali. Saya ketuanya sama SEA Games di Palembang saya yang buat. Oh, SEA Games Palembang. Iya, waktu di Amerika saya pernah sekolah di Amerika wawancarain Metallica, mengcover NBA. Jadi itu kumulasi dari perjuangan yang sangat panjang sehingga orang mengenal Helmi Yahya seperti yang sekarang. Jadi nggak ada lompatan yang langsung bisa sukses gitu. Ya, jadi itu yang ingin saya sampaikan. Jadi apa yang saya capai sekarang hasil dari perjuangan panjang yang sangat luar biasa. Emang usaha itu tidak pernah menipu hasil ya Pak ya? Oh iya, kan kamu juga gitu lah kan berjuang. Iya, betul. Mas Mirza juga gitu. Emang langsung shoot bisa ngetop kan enggak lah. Ya kan? Pasti di awal ada ketipu-ketipunya Ada juga proses kan? waktu. Iya. Ada sandung juga. Jatuh bangun. Oke. Tapi dengan Pak Helmi ini, saya waktu kecil ingat banget Family 100. Membeli 100. Bener ya Pak ya? Siapa berani? Ya, Siapa siapa berani? Ya. Kebetulan pesertanya 100. Ya. Suka ketuker memang. Family 100 itu si Sony Tulung. Oh, Sandi dulu ya. Kami dulu Apa bersaing itu lah. ya? Masih kecil tuh ya. Masih kecil. Oh, Start Bapak tahun itu. 2000. Nah, Start tahun 2000. 2000 SMA kita. ya. Kamu aja ya. Aku masih TK kayaknya. Oke, selanjutnya. Lucu nih. lihat sepasang gini. Aku lihat kamu berdua di Instagram tuh lucu gitu. Mesti ini lucu, maka produknya sukses gitu. Dan mesti ada chemistry gitu ya, yang saling melengkapin. Bagaimana bisa public speaking yang keren seperti Bapak Helmi Yahya nih? Karena kan Gladys ini kan seorang pengusaha nih, ketemu sama pengusaha yang lainnya. Mungkin Bapak ada tips nih buat Gladys. Ya, jadi jangan mimpi mau sukses, terutama jadi pengusaha kalau nggak bisa komunikasi. Betul. Salah satu komunikasi itu adalah public speaking. Karena kan kita sebagai pengusaha ya harus jualan ide, harus mempertahankan ide, harus meyakinkan investor, harus negosiasi dengan supplier, dengan banyak orang. Semuanya komunikasi. Komunikasi itu bukan cuma mulut aja loh. Kita menulis surat, kita membuat postingan-postingan seperti yang Gladys lakukan sekarang di IG, membuat YouTube, itu adalah bagian dari komunikasi. Semuanya harus di-maintain. Jadi oleh karena itu, saya sekarang menjadi seorang communication coach. Saya punya seminar namanya Communication for Business Persons. Karena banyak orang yang idenya bagus nih Mas Mirza, idenya bagus, keren gitu, tapi tidak bisa disampaikan dengan baik. Benar. Ya kan, Itu yang- apa yang harus disampaikan? Membuat deck itu kan proposal tertulis itu. Betul. Itu penting. Ya, jadi ada orang idenya bagus, membuat decknya nggak bagus. Decknya udah bagus pun tidak bisa disampaikan dengan baik. Oleh karena itu saya tahu betul
ya, bahwa kemampuan komunikasi itu penting. Saya memimpin TVRI sukses itu karena kemampuan komunikasi saya. Saya lobby, saya negosiasi, saya jualan, saya presentasi, saya memotivasi karyawan, semuanya memerlukan skill komunikasi. Jadi saya terlatih lah. Kenapa? Karena saya 20 tahun lebih jadi dosen, Mas. Saya jadi dosen berpuluhan tahun. Jadi tiap hari memang kerjanya ngomong gitu. Dulu saya nggak bisa ngomong, Gladys. Oh gitu. Oh iya, waktu kecil itu kakakku kan dominan sekali, Tante Wiyaya. Tiap aku ngomong dimarahin kok. Ya, tapi akhirnya saya waktu SMA kan jadi ketua OSIS, harus pidato. Wah, belajar saya. Berarti harus emang sering melatih ya? Oh iya, nggak ada. Diri sendiri. Alah iyalah, manusia kan dilahirkan nggak bisa ngomong lah. Bayi nangis aja nggak bisa kok. Terus ngomong di depan kamera sama orang begitu banyaknya itu beda ya? Beda. Beda jauh. Beda. Jadi sebenarnya ada tipsnya itu, satu tuh preparation. Jadi nggak ada orang yang jago banget ngomong, semuanya memerlukan persiapan. Jadi kalau saya bisa menginterview siapapun, mulai dari olahragawan, artis, siapapun politisi, karena saya lakukan riset tuh. Saya baca dulu siapa dia. Tadi saya Berarti harus mengenal dulu Oh ya? iya, jangan pernah nganggap remeh persiapan tuh. Benar-benar. Yang mempelajarin profil yang akan Baca profil, ya. Kita nanti mau nanyanya dari mana. Dan setelah itu hafalin tuh. Hafalin. Jadi kalau dihafalin gitu, pokoknya ngikutin aja. Kayak tadi saya wawancarain Gladys, saya ikutin aja. Kamu jawab, oh gitu ya. Kok gitu? Kok saya pernah dengar gini? Jadi jangan pernah terlalu konsentrasi dengan, mohon maaf ya, daftar pertanyaan. Betul. Ya kadang-kadang saya narasumber kita ngomong, kita udah mikirin yang berikutnya aku nanya apa ya gitu. Akhirnya terpecah ya? Iya, jadi natural aja. Betul. Natural aja. Bagaimana bisa sukses bicara di muka umum? Satu lagi tuh, di samping persiapan, kita harus tahu kita ngomong di depan siapa. Jadi know your audience itu penting. Kan public speaking, public itu publiknya siapa? Bicara di depan reseller berbeda dengan bicara di depan investor kan? Berbeda lagi bicara kita dengan teman-teman kolega gitu. Di depan anak berbeda lagi, depan orang tua berbeda lagi. Jadi kalau kita mau bicara sukses, bicara di muka umum, yang ditanya kita bicara kepada siapa, baru menentukan speakingnya, bahasanya. Ya, jadi sebenarnya tipsnya itu aja, insya Allah lah. Makanya tiap kali Gladys diminta ngomong, tanya dulu nih, saya ngomong di depan siapa, dan saya ngomong topiknya apa, siapin, kelar. Kayaknya habis ini saya harus belajar ini sama Pak Helmi ya. Siap. Biar bisa jadi orang hebat kayak Pak Helmi. Oh iyalah, kamu menurut saya kalau dilatih gitu, kalau kamu lihat ya Kendall Jenner gitu ya, yang menjadi idola kamu pasti. Tapi menurut Bapak saya bisa nggak? Bisa dong. Bisa, ya? Orang saya dari nggak bisa kok. Itu kan semua dilatih tuh. Kalau kamu nonton film King's Speech tuh, ada raja Inggris yang nggak bisa ngomong, dilatih tuh. Dilatih, dia latah, dia gagap, dilatih. Kan semuanya karena latihan. Latihan, persiapan itu penting. Dan punya coach yang benar. Ya, itu lah. Dan confident. Tips ya. Confident itu mengangkat confident. Ya kalau begitu kita udah pede, udahlah, misalnya bicara tentang kecantikan, bicara tentang skincare, bicara tentang detox segala macam, kan kamu udah nguasain tuh, tinggal bagaimana cara menyampaikan yang penting. Benar. Kamu ditanya apapun kan tentang detox, tentang skincare, kamu pasti bisa jawab kan. Orang Betul. bidang muda bertahun-tahun, kenapa harus khawatir gitu, kenapa harus grogi gitu. Tinggal teknik menyampaikan, nah itu ada pelajarannya. Kadang tuh tahu ngomong tapi kayak merangkai kata-katanya itu. Iya, karena kamu terlalu pikirin. Karena Mesti kan ngobrol aja tuh. Ngobrol, kayak ngobrol sama teman, kamu ngobrol sama teman kan nggak pernah itu. Iya. Apalagi kalau minta beliin mobil sama si bos sebelah situ. Nggak pernah terbata-bata kan? Iya. pakai rayuan. Sama aja, dia kan Iya. merayu kan? Iya. Merayu konsumen, merayu itu. Jadi sebenarnya tadi gitu, jangan pernah mikir gitu kalau ngomong. Jangan pernah, nanti saya mau ngomong apa ya, nanti saya ngomong apa. Itu yang membuat kita gitu. Kalau udah banyak gitu tuh artinya kita mikir tuh kan? Mikir. Ya mikir gitu. Jadi menurut saya itu yang membuat komunikasi menjadi tidak bagus. Ngomong aja, tapi persiapannya harus mantap. Ini udah langsung belajar jadi. Oh, langsung belajar. Oke, kalau gitu selanjutnya ya Pak ya. Ya. Pak Helmi Yahya kan terkenal dengan program televisi yang selalu sukses nih. Biasanya itu ide-ide briliannya itu muncul di saat apa sih Pak? Lagi di toilet. Oh, gila. Hebat loh. Saya Tadi udah sangka. saya udah menghasilkan hampir 300 karya televisi ya.
Itu di toilet semua, Pak? Sebagian besar. Jadi nggak bercanda lah ya. Karena kadang-kadang saya, apalagi begitu saya ngetop gara-gara kuis siapa berani, saya tuh kehilangan privacy. Dimanapun saya muncul pasti disapa orang, ngajak foto. Ya jadi kadang-kadang saya mencari momen di mana saya nggak diganggu tuh. Paling banyak tuh saya nggak diganggu di toilet. Siapa yang mau ikut kita ke toilet? Oh iya. Iya iya. Jadi ya saya nggak bercanda tuh. Jadi merenung ya. Jadi banyak sekali. Dan banyak sekali karya saya lahir karena saya kepepet. Kepepet tuh klien minta dibuatin program gitu ya. Wah itu ajaib tuh. Ya apalagi besok kalau selesai, wah kita berpikir keras. Kadang-kadang saya memepetkan diri saya tuh. Walaupun idenya diminta proposal dibuat seminggu depan, itu kadang-kadang 4 hari 5 hari pertama itu saya nggak ngapa-ngapain, tapi saya Berarti merenung. itu proposal Ya. kejut nyata. Oh iya, tuh kadang-kadang lebih banyak yang Itu itu Mas Mirza. betul sekali. Di saat manusia dalam keadaan terdesak, Tekan. dia akan berpikir lebih dan melakukan tindakan yang Betul. lebih. Ada orang penakut aja bisa nusuk orang gara-gara Iya. kepepet kan Iya. gitu loh. Kamu bayangin nih, ada orang bisa dikejar anjing, itu bisa lompat pagarnya tinggi. Kalau dipikirin kok gua bisa lompat, kan di belakangnya ada anjing. Oh iya, betul. Karena terdesak. Kalau nggak lompat kena gigit kan. Jadi orang kalau kepepet itu biasanya ajaib tuh. Jadi ide-ide saya lahir dari situ. Terus saya belajar dari guru saya Anis Madi. Bagaimana Helmi Yahya melahirkan karya-karya yang ditonton banyak orang, ratingnya tinggi-tinggi. Termehek-mehek, siapa berani, ya uang kaget, bedah rumah, yang sampai sekarang. Saya belajar dari ilmu sama dengan ilmu kamu. Kenapa KLT itu laku? Kenapa? Karena kamu Gladys sadar atau tidak, dengan Mas Mirza sadar betul atau tidak apa yang dibutuhkan orang. Ya kan? Produk yang laku itu adalah yang dibutuhkan orang. Nah, menebak kebutuhan orang itu yang paling penting. Saya berkarya, kalau ngikutin saya nih, ya, saya lulusan Amerika, lulusan akuntan pula gitu. Bahasa Inggris gitu. Kalau saya ngikutin itu, ngikutin standar Amerika, bahasa Inggris, ya kan? Akuntan gitu. Itu produk saya akan serius banget. Sementara itu pemirsa itu lebih banyak yang nggak serius dong. Iya. Lebih banyak yang ibu-ibu rumah tangga, lebih banyak yang nggak kerja gitu. Ya udah, saya lower down tuh, saya turunin skillnya. Kadang-kadang karya saya nggak suka loh, saya nggak tonton. Gitu. Ya, jadi saya tuh berkarya untuk orang. Itu yang kita sebut dengan empati, Mas Mirza. Menebak kebutuhan orang. Ya, jadi ya udah kasih aja program itu. Dan mereka senang. Produk juga gitu. Nggak mungkin produk itu akan sukses kalau tidak dibutuhkan orang. Ya betul. Benar. Dan kamu udah nggak sadar melakukan, makanya laku banget. Oh, orang lagi butuh skincare gitu. Oh, ibu-ibu itu COVID pun pasti tetap kepengen cantik. Iya. Apalagi tiap hari ketemu lakinya kan. Benar. Kalau dulu lakinya keluar gitu, dia di rumah pakai dasteran gitu, nggak peduli kan, nggak apa-apa. Sekarang kan udah nggak bisa. Ya lambat laun itu kan ada persoalan kalau melihat istrinya dasteran terus dan nggak dandan gitu kan. Ya. Tiba-tiba ikan cupang jadi naik harganya. Tiba-tiba tanaman hias jadi naik harganya. Kenapa? Orang stres di rumah. Tiba-tiba perusahaan interior rumah menjadi laku. Orang stres di rumah karena begitu work from home, learn from home. Jadi itu bagaimana kita menebak kebutuhan orang. Ya, jadi produk-produk kesehatan mendadak laku. Orang lebih sadar kesehatan. Wah, enggak main-main ini COVID. Harus bersih kita, harus cuci tangan, harus hand sanitizer gitu. Betul. Jadi menurut saya sih itu aja intinya. Di saat pandemi gini kan kita pasti ada pasang surutnya nih, apalagi pandemi gini. Banyak teman-teman kita itu yang terkena dampaknya. Mungkin nih Pak Helmi Yahya ada tips untuk menangani biar tetap survive di dalam masa pandemi seperti ini. Setiap musibah pasti ada peluang. Ya, setiap bencana itu pasti ada anugerah. Saya tahu di selama COVID ini banyak perusahaan yang mati, banyak bisnis yang mati, tapi banyak juga bisnis yang bertumbuh. Semakin Oh iya, semakin orang yang ada yang Ya. jadi kaya juga ada. Betul, banyak. Saya bayangin, saya diberhentikan jadi dirut TVRI, orang down, ya kan, kena COVID pula. Di saat itulah saya justru take off. Saya banyak sekali dipercaya memimpin perusahaan, jadi komisaris, jadi CEO. Seminar saya laku, buku saya laku. Kenapa? Karena saya tahu betul apa yang dibutuhkan orang. Ya kan, begitu orang banyak di rumah, oh mereka kan butuh belajar tuh. Jadi seminar laku. Ya kan, jadi gitu-gitu tuh. Jadi saya bikin YouTube, menghibur orang di rumah, meledak gitu. Bayangin 3 minggu udah 100.000 subscriber saya. Dan produk-produk yang ada hubungannya tentang yang tadi kayak saya bilang,
Kan orang sekarang lebih peduli dengan kesehatan. Produk kesehatan lakukan. Gitu loh. Wah, ada hubungannya dengan makan. Makan kan dalam situasi apapun tetap orang pasti makan. Makanya produk-produk ketahanan pangan gitu laku tuh, sayuran. Ya sekarang malah organik. Orang lebih hidup sehat tuh. Ya tapi kalau sekarang udah tau lah, orang nggak boleh nonton ke bioskop. Ngapain juga kita bikin film? Nggak akan ada yang nonton. Ya kan, beli pesawat gitu. Sementara traveling nggak boleh sekarang. Jadi menurut saya kan ada yang mati, ada yang menurun, tapi ada juga yang tiba-tiba Naik. tumbuh. Naik. Frozen pun tiba-tiba laku keras. Betul. Ya. Jadi menurut saya tinggal kejelian kita. Yang jelas jangan suka mengeluh. Ya, mengeluh, waduh saya gini nih, saya gini nih. Ngapain kamu ngeluh? Semua orang juga punya persoalan ya kan? Iya. Betul. Ya, jadi orang sukses itu adalah orang yang melihat pasti ada selahnya nih. Ya, ini bisnisnya Mas Mirza. Bikin ini gitu kan ya. Saya doakan berhasil deck side. Karena sekarang orang lagi haus gitu pengen dihibur. Iya. Betul. Ada orang yang dulu tiap minggu clubbing, ada yang tiap malam clubbing. Iya. Nggak boleh gitu. Iya. Dibayangin kalau nanti dibuka gitu. Wah gitu. Jadi akan terjadi ledakan-ledakan. Persoalan kita COVID. Iya. Boleh asal ya protokol kesehatannya Kesehatannya kita dijaga. atur. Itu aja. Kalau kita tutup terus mati juga kita Mas Birsa. Iya, perekonomian nggak jalan. Iyalah, Roda ekonomi nggak tetap jalan. berputar. Ya berapa orang waiter yang nggak punya kerjaan? Gitu, bartender. Kan bisnis ikutan bikin begini kan banyak tuh. Berapa karyawan di sini? Di sini ya, karyawan ada berapa totalnya? 30? Ada di 23. Bayangin tuh. Iya. Nggak punya keluarga semua. Dari hanya satu tempat dong. Ya, jadi ikutannya banyak benar. Jadi itu yang kita pikirin, ekonomi tetap harus berjalan. COVID itu mungkin tidak akan pernah hilang, tetapi bagaimana kita berdamai dengan COVID, hidup dengan COVID, Hidup tapi berdampingan. menjaga supaya jangan kena. Ada nggak sih pengalaman suka dukanya terjun di dunia hiburan ini? Lebih banyak sukanya ya daripada dukanya gitu. Oh. Lebih banyak sukanya. Karena dulu kan orang tidak mengenal ilmiah. Saya dulu kan cuma dosen ya. Orang di belakang layar bikin kuis zaman Bu Ani. Kakak saya memang duluan tuh Tante Wia dengan kuis kita remaja. Who Wants to Be, saya kan belakangan. Akhirnya saya bikin desain kuis, ya ternyata presenternya nggak ada. Itulah kuis Siapa Berani yang saya bawain dengan Iya. Alia Rohali, meledak tuh. Iya. Sejak itu hidup saya kan take off. Iya. Ekonomi saya membaik, mobil saya ganti, Iya. rumahnya menjadi bagus, job-job mengalir gitu. Saya jadi MC wedding, saya jadi moderator seminar, dan kemudian saya terus berkarya sampai laku hampir 300 karya televisi, pernah bikin film, jadi IO. Jadi menurut saya sih kalau ditanya suka dukanya lebih banyak sukanya, semuanya suka gitu. Walaupun apakah pernah gagal? Iya Mas Birza. Tapi saya pilkada 3 kali gagal loh. Gak ada masalah banget gitu. Jadi menurut saya jangan pernah baper. Ya di balik kegagalan itu saya selalu mengatakan Allah punya rencana yang lebih baik untuk saya. Ya, ini jadi bisa ada pelajaran yang dapat dipetik dari Pak Helmi ya. Segala upaya, segala cara, tidak ada yang tidak mungkin dilakukan. Ya. Ya kan? Harus berjuang dan harus bertindak lebih. Ya. Seperti contohnya Pak Helmi ya, sukses. Ya. Dan Apapun dilakukan. buatlah sesuatu yang berbeda. Ya. Saya suka banget dengan Panji Pragiwaksono waktu bilang sedikit lebih beda, jauh lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi kalau kita mau sukses di dunia ini, kita harus membuat sesuatu yang berbeda dari orang lain. Ya. Kamu bisnismu, apa skincare, apapun itu pasti ada bedanya dibandingkan orang lain. Kenapa akhirnya orang beli? Kalau cuman lebih baik aja dari produk sejenis, susah lah orang mau pindah. Ya, jadi harus kita cari keunikan apa lagi nih yang orang lain tidak punya. Itu disebut dengan diferensiasi. Seprospek apa dunia hiburan dan media itu? Manusia itu kan pasti perlu hiburan ya. Ya. Apalagi makin stres, makin perlu hiburan. PH saya Triwarsana saya dirikan tahun 99 setelah kita dihadang oleh Krismon. Ya. Ya yang krisis moneter itu. Wah, karena pada saat itu makin orang stres, makin perlu dihibur. Betul. Waktu COVID ini orang banyak yang stres, oleh karena itu drama Korea ngetop, Netflix menjadi ngetop, Ikatan Cinta menjadi meledak gitu. Iya. Karena orang di rumah nih butuh hiburan tuh. Samudra Cinta meledak. Jadi dan media itu kan adalah bagian dari orang untuk menghibur diri. Karena salah satu fungsi media itu di samping memberikan informasi
adalah memberikan hiburan. Tidak akan pernah mati. Selama ada manusia yang masih perlu dihibur, ya pasti media dan hiburan bisnisnya tidak Apalagi akan pernah sekarang mati. kegiatan orang lebih banyak di rumah. Oh iya. Benar. Jadi itu Ya. sangat penting sekali Tapi kayaknya soal juga hiburan. YouTube lagi ini ya, lagi Iya, naik iya. ya. YouTube. YouTuber banyak atas Netflix, YouTuber. Ya. saya pun juga mengalami. Ya. Kalau di saat di rumah, yang dulunya nggak pernah lihat Netflix sama sekali, sekarang jadi Jadi suka nonton. nonton Netflix. Tiba-tiba saya nonton drama Korea. gitu. Dan juga dilihatnya dari info. Iya, Jadi betul. bisa dimanapun. Iya, bisa dimanapun, Iya. anytime, anywhere. Iya. Bayangkan raja YouTuber Indonesia nikah, presiden datang. Iya. betul. Iya, jadi Hebat, saksi. Saya Sam- lihat data. Iya. sampai masuk akunnya Instagramnya Sekretariat Negara Negara. Menteri Pertahanan jadi Iya. saksi. bisa gitu. Luar Sampai biasa. luar biasanya seperti itu, Iya. ya kan? Untuk di media itu sangat kuat sekali Iya. penyampaian beritanya dan bikin heboh se-Indonesia kan gitu. Itulah kekuatan media. Iya, Itulah kekuatan. kekuatan para penghibur gitu. Iya. Saya ini kan termasuk pria penghibur gitu. Iya, penghibur. Katanya Bapak juga punya platform di dunia digital itu ya? Ya, ya. Saya menamatkan karir saya dalam dunia televisi waktu saya menjadi dirut TVRI dan alhamdulillah sukses membuat TVRI itu dari tidak ditonton orang menjadi ditonton orang. Iya. Ya, tapi di situ saya diberhentikan, tapi saya tidak pernah baper, saya tidak pernah marah-marah gitu. Iya. Saya dalam konten YouTube saya terakhir mengatakan menyampaikan tentang sweet revenge, balas dendam yang manis gitu. Jadi mari kita mengelola kekecewaan kita karena kita kalah, karena kita ditolak orang, karena kita gagal, karena kita dipecat, menjadi energi yang berlebih gitu. Ya. Untuk membuat orang yang memecat kita, yang mengecewakan kita, lu nyesel lu gitu. Ya. Dan saya tiba-tiba mendapatkan kesempatan buat YouTube. Ya menjadi sebuah pelampiasan. Ya. Tapi memang timingnya Mas Mirza udah begitu. Ya. Karena TV kan dianggap stuck ya, sempat menurun tuh yang nonton TV. Iya. Karena semua orang nontonnya OTT itu over the top yang melalui gadget. Iya. Walaupun sekarang yang nonton TV membanyak lagi nih Gladys. Hah. Iya, membanyak lagi. Mulai Ya, banyak kenapa? Karena orang lebih banyak di rumah sekarang. Kalau di rumah ngapain juga nonton dari YouTube? Layarnya kecil, Iya. perlu internet lagi. Untuk sebagian orang nonton TV kan gratis. Iya. Tapi mungkin ke depan setelah Covid ini mereda, orang kembali mobile keluar rumah, ya di mana mereka tidak bisa hadir di depan layar-layar televisi, mereka akan Ke gadget. Makan lagi. kembali ke sana. Nah, saya akhirnya berinisiatif setelah saya sukses jadi YouTuber membuat satu perusahaan yang namanya R66, mengumpulkan ya YouTuber-YouTuber top di Republik ini ya untuk dibina, di-manage, ya dioptimalisasi ya, karena YouTube itu adalah pengetahuan tersendiri. Jadi menurut saya itu, dan alhamdulillah perusahaan saya luar biasa ya, dalam 4 bulan itu evaluasinya udah meningkat ya, jadi berapa investor masuk karena kita punya konsep yang luar biasa dan membaca masa depan. Media-media lama tuh kayak TV, koran udah ditinggalkan orang dan akan ditinggalkan orang ya, orang akan lebih banyak ke media-media baru seperti YouTube dan TikTok dan sebagainya. Dari jawaban Pak Hilmiahnya ini kita dapat memetik pelajaran bahwa berhenti dari TVRI bukan akhir dari segalanya. No. Ya Pak ya. Enggak, Jadi sama justru sekali. itu adalah motivasi. Jadi kaum rebahan harus tetap kerja keras. Apapun yang terjadi tetap harus kreatif. Jangan rebah terus. Jangan rebah terus. Sekali-sekali boleh. Ya, Dari kaum rebahan jadilah kaum perubahan. iya betul. Itulah yang dapat kita petik pelajaran dari Pak Hilmiah ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya adalah apa tuh nama platformnya, bergerak di bidang apa aja, kenapa berpindah haluan ke media digital? Ya, tadi saya udah jawab ya, karena ke Ya. depan itu memang digital. Ya, disruption membuat dunia makin digital. Apalagi kehadiran COVID itu mempercepat digitalisasi. Bayangkan sekarang orang belanja nggak lagi harus ke mall. Betul. Departemen store banyak yang tutup. Di Amerika aja retail banyak yang tutup. Betul. Karena orang semuanya digital. Kita sekarang nggak lagi ke restoran. Ya, mesennya cuma GoFood. Iya. Ibu-ibu sekarang nggak perlu bisa masak tuh. Iya. Jadi Tinggal pesen aja gitu. kekuatan media e-commerce ini kuat sekali. Kuat sekali, Bahkan kuat saya sekali. sendiri aja pun pesan tuh melalui Iya, online iya. semuanya. Iya. Jadi lebih menghemat waktu. Depan waktu dan tidak bersentuhan. Tidak bersentuhan. Karena COVID itu kan melarang kita untuk bersentuhan. Iya, betul.
Orang kita salaman aja begini kok. Ya. Iya kan? Pakai masker, menjaga jarak. Jadi itu memang itu yang kita ramal. Jadi saya tahu betul bahwa dunia sudah berubah. Saya tidak boleh lagi meninggalkan cara-cara lama dalam berbisnis, dalam bekerja gitu. Saya masuk ke digital walaupun saya dibimbing oleh anak-anak muda juga, Mas Mirza. Jadi itu yang membuat saya waktu keluar dari media televisi mainstream ya yang konvensional dan saya masuk ke YouTube itu langsung saya seperti ikan ditaruh di akuarium lah. Ya, dan yang tadi kalau platformnya saya dengan tadi R66 Media, di mana kita mengelola demikian banyak YouTuber ya, jadi Om Gita Wirjawan ya, kemudian Maeli, Rian Demasif, Helmi Yahya Bicara, terus juga ada banyaklah, jadi Mas Wowi gitu, ada kita berafiliasi dengan Mary Riana ya, dan kita udah MOU dengan malesbanget.com ya, juga akan berkontrak dengan Check and Recheck, Hello Celebrity, karena untuk apa dikelola sendiri gitu, mahal banget, harus punya ahli IP sendiri, harus punya marketing sendiri, mendingan dikelola rame-rame. Dan kita di perusahaan saya R66 itu kita meng-hire seluruhnya adalah profesional. Dunia sudah beralih sekarang, jadi kebanyakan sampai namanya Anji itu bikin konten, ya, semua. Rian Demasif, semua Ahmad artis Dhani, sudah ya. mulai beralih. Apa yang sekarang menjadi kebutuhan masyarakat, itu adalah hiburan Dan personal banget loh, Mas. Ya. Dulu waktu kita di TV, saya tampil di TV, saya tidak bersentuhan langsung tuh dengan pemirsa saya. Ada jaraknya. Kalau sekarang kita upload dia bisa komen, Mas Helmi jelek, Mas Helmi aku suka banget, kan begitu kan? Ya, Itu yang kita tidak dapatkan dulu di televisi. Dan di YouTube kita jauh lebih bebas. Kita mau ngomong apa aja, ya monggo silakan. Nggak diatur oleh produser, nggak diatur oleh yang punya TV, nggak diatur oleh klien perusahaan iklan. Jadi lebih bebas, lebih. Jadi kita jadi diri kita sendiri. Iya, jadi diri kita sendiri. Gimana sih Pak Helmi caranya untuk bisa tetap produktif di usia yang sekarang ini? Iya, usia 58, punya cucu 3 gitu. Cucunya udah Tapi, 3. ya cucu 3 mau 4, alhamdulillah. Saya karena rileks ya, saya tidak bekerja di bawah tekanan, saya bebas. Makanya saya sekarang ya menikmati kebebasan lah. Dan satu lagi, ya karena saya bekerja yang memberikan manfaat untuk orang lain. Saya menjadi business coach sekarang. Saya mengasuh 500 CEO gitu, yang dulu alumni dari seminar saya dengan Mas Wowi, dengan Gita Wirjawan dan Sandi Uno yang CEO Mastermind. Dan mereka memanggil kami coach gitu. Dan kita nge-coach mereka lah. Kadang-kadang kita bikin perusahaan bareng-bareng, mereka minta saya jadi advisor, mereka minta saya jadi komisaris. Kemana-mana saya ada yang jemput, ada yang minta advice. Oh itu sesuatu. Jadi hidup itu punya meaning ya. Hidup itu kan bukan saja mengejar uang, tapi mengejar bahwa kita tuh berarti gitu. Ada recognition dari orang itu penting. Jadi itu yang membuat saya enjoy gitu. Capek-capek aja. Ini 3 hari udah nggak pulang nih. 3 hari. Madura, Surabaya, Madura, besok syuting, besok ada seminar 2 hari berturut-turut di mana saya pemateri tunggal, besoknya lagi ke Klaten, penuh tuh. Jadi tapi enjoy aja lah, mengalir aja. Dilakukan sepenuh hati pasti akan bisa menikmati. Betul. Jadi apapun kerjaan kita, kegiatan kita lakukan dengan sepenuh hati. Ya, betul sekali. Ikhlas, pasti akan bisa menemukan kenikmatan. Ya, insya Allah. Pertanyaan terakhir ini Pak. Kalau Gladys ini kan hobinya nembak olahraganya. Ya. Kalau Pak Helmi Yahya olahraganya hobinya apa ini? Saya cuma sepedaan, Sepeda. kadang-kadang jogging. Ya tiap weekend. Kalau istri saya itu atlet, ya olahraganya lebih kencang. Dia tahu bahwa saya harus ada olahraganya. Tapi sepedaan tuh saya gunakan juga untuk bertemu dengan teman-teman saya. Ishak Chandra, James Gui gitu-gitu ya. Kita punya rutin tuh dengan teman-teman yang lain. Kita sepedaan, walaupun sepedanya 1 jam, makannya 3 jam. Tapi bisnis. ini kan sepedaan itu kan lagi booming Ya. setelah pandemi ini ya. Tapi kalau Oh, iya. Pak Helmi Yahya Waktu pandemi. sebelum pandemi sudah sepedaan. Enggak, sekarang aja itu. Baru-baru aja. Itu pun dipaksa istri saya juga. Gitu. Saya juga sepeda listrik, Gladys. Jadi kalau saya capek tinggal nyalain mesinnya, sama. pura-pura aja ngayuhnya. Oh, Tapi yang penting kita tuh juga punya. keringetan. Yang penting tuh keringetan,
terekspos ke matahari pagi. Iya, betul. Itu lebih penting. Dan Vitamin saya D. melihat bahwa energi positif. Kita bertemu teman-teman yang punya spirit yang sama Iya. ya, punya niat yang sama. Kan itu yang di konten YouTube saya. Burung yang sama hinggap di dahan yang sama. Iya. Jadi penting tuh kalau kita mau sukses bertemu dengan sama-sama orang sukses. Iya. Saling bertukar, ada aja tuh. Tiap kali ketemu ada aja idenya. Jadi ada yang jadi perusahaan, ada yang jadi proyek, ada yang kita bisa bantu orang. Jadi menurut saya hidup saya gitu lebih kepada masuk ke dalam komunitas yang benar. Ya Mas Mirza pun Gladys pun kan begitu kan. Benar, Ngapain benar, kita bergaul dengan orang-orang yang tidak ada manfaatnya atau membuat penyimpangan dari tujuan utama kita hidup. Betul. Saya dengan istri saya adalah orang yang work hard but play hard. Ya dulu kita sebelum COVID kita traveling ya tiap 2 bulan sekali kita kemana kayak gitu. Minimal ke Bali lah. Oke. Enjoy life. Enjoy. Enjoy life. Karena saya dulu dari orang susah, sekarang saya mau menikmati hidup. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa Intinya bahagia. itu. Oh iya. Ah. Bahagia itu Mau apa lagi? meningkatkan imun. Gitu. Oke, kalau gitu udah terjawab semua nih sama Pak Helmi ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Iya. Sukses ya Gladys. Iya. Oke. Sukses ya Mas Mirza. Iya. Oke, kejut sampai di situ dulu vlog hari ini bersama Pak Helmi Yahya dan bersama suami saya. Oke, bye. Bye bye.